Orde Baru itu adalah negara yang syarat korupsi, nepotisme. Kita ini kan melakukan reformasi tahun 98 itu asumsinya Orde Baru itu adalah negara yang syarat korupsi, nepotisme. Orde Baru itu negara paling korup. Nah, apa obatnya korupsi itu? Berbagai hasil studi di berbagai negara. Baik kita lihat dari tampilannya sehari-hari maupun disertasi yang menulis tentang itu mengatakan kalau ingin menghapus korupsi, perbaikilah demokrasi. Banyak buku seperti itu. Tapi di Indonesia ini kan masalahnya. Mengapa di Indonesia ini demokratisasi tidak mempan? Reformasi itu kan kita intinya demokratisasi, sehingga Pak Harto dijatuhkan, undang-undang dasar diperbaiki, undang-undang bidang politik dibongkar semua, duit fungsi ABRI dicabut dan seterusnya agar demokratis. Maksudnya itu untuk memberantas korupsi, karena korupsi itu sumber masalah utama di negara kita. Tetapi seperti saudara tahu, sekarang korupsi itu jauh lebih meluas dan masif dibandingkan di era Orde Baru. Saya selalu mencontohkan ini gambar. Zaman Orde Baru itu kalau mau korupsi ini APBN, Pak Harto nyusun APBN, tidak bisa dibantah oleh siapapun APBN. Sesudah itu ada penentuan proyek, kemudian itu proyeknya. Nah, dulu ini ditentukan oleh Pak Harto semuanya. Korupsi itu terjadi pada proyek. Ini jembatan ini, kelompoknya ini, yang jembatan tuh kelompoknya si B, yang ini kelompoknya dibagi-bagi gitu, sehingga korporatisme itu tumbuh subur. Tapi saudara, sekarang ini APBN, ini uangnya belum ada udah dikorupsi, masih di sini. Masih uangnya belum ada dan mau disusun itu dikorupsi. Caranya bagaimana? Saudara korupsi APBN bisa datang ke anggota DPR pesan, Pak, saya mau minta proyek, mau gedung, mau kampus UGM sekian, berapa? 5 triliun misalnya, atau 500 miliar. Nanti anggota DPR bisa, tapi bayar dulu 7%. Uangnya belum ada, darahnya belum ada, sudah disuruh bayar. Kalau dulu ada dulu, uangnya tersedia baru dikorupsi. Dan sekarang dulu jangan Pak Harto juga. Sudah lihat anggota DPR, kalau yang suka pulang seminggu sekali dari Jakarta ke Jogja, ke Semarang, naik kereta api. Wah, sekarang sudah sering pergi pakai pesawat bisnis. Belum lagi kadang-kadang charter pesawat hanya untuk makan ke Jogja. Saya ingin makan dulu ke Jogja, charter makan siang di Jogja, sebentar bawa pesawat balik lagi. Anggota DPR sekarang ada ini. Dulu naik kereta. Jadi sekarang semakin luas. Dan itu persoalan kita. Saya kira kalau ditanya Pak, mengapa zaman Orde Baru itu korupsinya sedikit sudah dibilang besar, sekarang besar orang tenang-tenang aja. Gitu. Tenang-tenang aja itu maksudnya apa? Kadang-kadang ada berita korupsi 50 miliar, 60 miliar, kita tidak kaget lagi. Dulu zaman Pak Harto sudah dengar ada korupsi 10 miliar, kaget. Sampai menjadi bom ketika ditaksir 1,2 triliun. Tapi hampir jarang bicara ratusan miliar korupsi zaman Pak Harto. Paling miliar, puluhan miliar. Itu pun sudah dianggap parah. Nah, sekarang kita lihat itu 300 miliar itu 6 triliun itu 100 miliar.
banyak sekali. Dan itu sudah terjadinya meluas, pusat, daerah, kanan, kiri. Ini dulu kan legislatif, eksekutif, korupsinya karena masa kemudian. Sekarang DPR sudah ikut. Bahkan DPR itu pernah ikut sampai 1/3. Penentuan jenis barang itu mau ikut. Menentukan, mereka akan mengesahkan APBN aja cukup. Dan tidak boleh titip materi. Kalau dulu itu kan APBN ini masuk akal, betul. Sekarang ini masukkan macam-macam gitu. Yaitu bagian dari demokrasi yang dulu diinginkan agar DPR lebih maju, tetapi sekarang kita demokrasinya tidak bisa mengimbangi. Sehingga apa yang terjadi, indeks persepsi korupsi kita. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.